Dengan adanya Fanny yang sudah berpindah tangan nih di sisi dari KLTZ. Tapi dengan Alpha, apakah itu akan menjadi jawaban? Karena kalau ngeliat tadi Fanny dibales sama tank jungler cukup berat ya tadi ya kelihatannya juga ya. Apalagi early yang mereka pegang juga. Tapi kali ini dengan adanya Alpha, ini adalah hero yang sempat digunakan juga waktu ngelawan dari Fnatic Onyx pada saat 55 hero yang di-ban sama mereka. Ini muncullah Alpha. Yes, dan belum ada satu hero yang sangat krusial yang akan muncul, dan aku sama KB melihat kalau misalnya tiba-tiba nanti ada Faramis di tim siapapun, kemungkinan besar dia akan mendapatkan kemenangan untuk game kali itu. Tapi sekarang kita tidak melihat ada Faramis ya dari tadi ya. Makanya belum ada. Belum ada nih. Chance Faramis memang sangat besar tapi memang masih belum bisa keluar. Tapi dengan ada Selangor Red Giants yang punya power poking lebih di early kali ini, lihat Sromi. Walaupun ada miss cable dari sosok serang KLTZ, tapi ternyata responnya masih cukup cepat. Masih cukup untuk bisa mengatasi gerakan menuju ke arah top lane. Oke, tapi untuk momentum nantinya yang akan dicari sih sebenarnya dari Selangor Red Giants. Tapi Flatizzy lagi-lagi menjadi target. Jangkar permainan dari Falcons Epic Brain udah mulai dimakan dan dilahap. Kemudian dengan adanya jungler tank sekalipun ini tidak terlalu berarti. Tapi lihat di depan sana, Sekis terdeteksi. Bukan masalah itu aja, tapi dengan adanya Ogwen di depan sana mencoba untuk mendapatkan satu point kill atas Sekis. Mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ditukar dengan adanya KLTZ yang mendapatkan point kill tersebut totally worth it. Wah, ini ada apa? Dari tadi mau coba untuk recall tapi keluar dan di daerah yang sama lagi. Di bottom lane krusial nih. Ya, kayak bottom lane punya magnet yang berbeda sih feeling aku ya. Punya ya. Oke. Sekis yang memang akhirnya harus tumbang menjadi pertukaran yang tidak cukup adil tentu saja. XP tukar ke arah jungler. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk Fanny apakah akan mengontes ke area turtle yang sekarang juga udah mulai dipegang perlahan oleh Ogwen. Tapi dengan adanya Sekis, kita tahu bagaimana farming speed yang dimiliki. Tapi masalahnya dari Alpha ini sebagai fighter dia bakal kalah mobility sih. Rotasinya pasti bakal under banget di bawah dari sosok dari Fanny di tangan dari KLTZ-nya. Dan ternyata Turtle nggak akan buru-buru di setup nih. Lagi cari dulu nih level 4 untuk Ogwen ya terutama. Oke, Selangor Red Giants. Kita melihat kalau misalnya mereka punya power satu yang tidak bisa dipungkiri, yaitu Sekis. Bermacam-macam hero dia mainkan, assassin power yang sangat kuat di tangan dia, dan bahkan keberaniannya yang tidak bisa ditanggulangi oleh tim Falcons Epic Brain yang membawa mereka sejauh ini loh. Dan bahkan dengan setup yang dimiliki dari Yums, harusnya dari Falcons Epic Brain kali ini memiliki kesempatan untuk kontes yang cukup rendah. Karena mereka punya implosion, dan itu dia menuju ke arah Ogwen, bakal coba dipaksa. Free hit menuju ke arah belakang untuk seorang KLTZ, tidak bisa mendapatkan point kill apapun. Meanwhile Ogwen harus terperangkap bersama dengan Kram, satu point kill dipegangin oleh Fantasy. Tapi dengan ada Yums tidak memiliki flicker dan juga implosion kembali. Tapi para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka masih punya power yang sangat kuat. Dengan ada view di depan sana, nampaknya Selangor Red Giants mereka harus meredam sedikit, mereka reset kembali. Yep. Dan lihat ini handcamnya cepat-cepat banget ya. Pasien-pasien banget pastinya nih. Dari POV pro player pastinya. Dan Turtle harusnya udah bisa di setup duluan sama Selangor Red Giants kali ini. Tapi sepertinya KLTZ dan Ogwen tidak akan membiarkan hal itu secara free. Seperti biasa, Yums tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tapi dia di power of retribution. Kali ini Sekis yang akan coba dihantam terlebih dahulu. Dari KLTZ dia tahu kalau dia coba untuk mengadu retribution, kondisinya tidak akan adil untuk dirinya. Spear of Alpha di tangan seorang Sekis. Meanwhile Kram di bottom lane akan coba disoning atau sana Flatizzy. Dan akhirnya Turtle yang pertama di tangan dari tim Falcons Epic Brain yang kemungkinan harusnya di atas kertas itu tidak mungkin. Ya itu ya seperti yang terjadi di game sebelumnya nggak sih? Yes. Nah ini pembuktian dengan adanya Fanny yang berpindah tangan menjadi satu buah kekuatan lagi bermain secara agresif dan bahkan outer bottom turret akan segera dihancurkan walaupun memang ada defensif yang bisa dilakukan pula oleh 3 pemain yang dikirim ke arah bawah dari Selangor Red Giants. Dan membiarkan saja ini karena dari 3-4 game yang udah kita saksikan sama-sama ya, ini Gold Lane bukan menjadi lane yang adanya fight ya, dibiarkan saja. Kan? Iya. Enggak. Mereka tahu. XP ya. Kalau misalnya dari Selangor juga bukan di arah Innocent jangkarnya, sedangkan Falcons Epic Brain jangkarnya juga selain di mid dan juga di XP. Super Marco tinggal mainin following up, menangin lane-nya aja. Makanya mereka coba targetnya ke Sekis karena memang tanpa Sekis playmakernya nggak ada di sini. Iya benar. Tapi makanya Sekis yang ya ditutup sekarang dan Kram udah nggak punya Viraga Armor. Cutthroat langsung menghilang. Hilang, itu dia. Tugas Flatizzy. Mainin Viraga Armornya, hancurkan, biarkan dari
sosok Kyle yang nutup nanti semuanya. Ya, dan mungkin ini yang disadarin sama Falcon Happy Brand ya. Mereka tahu Flap TZ akan menjadi target dan menjadi bulan-bulanan. Makanya kayaknya akan lebih memilih untuk hero yang punya durability jauh lebih tinggi ya. Dengan adanya Tamus plus Vengeance pula yang dibawa. Bergerak ke atas, tergeser lagi dengan Secret Hammer. Ya, kalau menargetkan kalau Ogun itu masih terlalu mahal. Lihat, Ogun masih bisa Primal Ward. Setelah di Implosion Trigger. Yums. Kyle TZ. Itu dia. Dengan adanya Karet Gaming membuat para pasukan Selangor Giants mereka tidak memiliki power of Implosion. Lihat Stromy, dia tidak akan lepaskan Yums. Dia juga ingin mengawal Yums untuk mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Lost Insanity menuju ke arah Sekis. Dan mereka lihat kondisinya. Dengan Purple yang baru muncul, terlalu banyak source skill yang udah keluar. Iya, dan bahkan ini gimana ya cara untuk bisa menghentikan dari Kyle TZ-nya. Tidak tersentuh sama sekali, tapi zoning out telah dilakukan oleh Flap TZ untuk memukul mundur Yums. Sehingga kali ini dengan adanya turtle yang harusnya akan bisa didapatkan kembali oleh Kyle TZ. Lagi dan lagi. Ini ada apa ya? Data yang di atas kertas selalu disobek-sobek di dalam Grand Final kali ini. Dapatkan Flash sih, versus everybody mencoba untuk menangkap Innocent. Dan ketika Innocent masih terlalu dalam view, nampaknya harus mundur ke belakang. Mereka respect dengan damage yang diberikan oleh tim Selangor Giants. Meanwhile, Ogun di sana selalu menjadi bulan-bulanan warga. Dan memang Ogun tugasnya di situ. Dan ini juga dari Selangor Giants mereka udah ganti strategi ya. Dimana jungler mereka nggak bisa memanfaatkan power speed push dengan mobilitas yang memang juga cukup terhambat. Apalagi gold lane mereka sekarang digunakan dengan Harit ya. Dimana movementnya juga nggak terlalu yang tinggi. Jadi akan lebih fokus ke arah team fight terlebih dahulu untuk Selangor Giants. Tapi permasalahannya adalah mereka dalam keadaan yang tertinggal. Dan Kyle TZ ini tidak akan ampun memberikan adanya agresivitas yang dia miliki. Wow, dia juga ingin menunjukkan tajinya. Dia juga ingin pengen show off. Bukan hanya Sekis saja. Dan ini ada game fake sebelum game fake terjadi. Hampir aja ada team fight dan silakan game fake ul. Ya, dari blue side ini ada 100% win rate di match kali ini. Oke, 100% win rate. Ya. Apakah dari Falcons Epic Brand masih memantapkan dengan 100% atau bahkan Selangor Red Giants? Ingat ini raksasa yang mereka harus respect sih. Ya, dan ternyata ya blue side-nya ini yang dimanfaatkan. First pick akan menjadi pengaruh. Dan terlihat dengan adanya priority pick kan. Dari tadi kita lihat bagaimana ada Ling yang diprayo. Dan sekarang dengan Roger yang terlepas. Super Marco memang masih belum ikut fight. Tapi Flap TZ juga sekarang udah mulai selesai dengan adanya War X. Fight akan segera digugurkan oleh Ogwen yang akan adalah di paling depan. Karena target kepada Ogwen yang dilakukan oleh Selangor Red Giants ini cukup sulit. Bahkan potensi untuk ngebalikin keadaan dari sosok Edit ini punya potensi yang besar banget. Tarik ulurnya lumayan manis sih Itu dari dia. dua tim. Dan Selangor Red Giants ketika dia tahu tarikannya nggak nyangkut, dia ulur langsung, dia lepaskan langsung. Oke. Dan cukup bermain lebih tenang lagi pastinya. Temponya agak sedikit turun. Tapi Clock of Destiny sudah di-secured oleh View. Sedangkan item attack-nya masih belum terlalu terasa nih. Hanya ada di Memecahkan Innocent. Viraga Armor, ternyata sebuah jawaban di depan sana. Dapatkan dengan adanya View yang masuk ke dalam para pasukan Selangor China. Free hit untuk seorang Katisi. Lihat target utamanya karena Stormy. Meanwhile View memang akan menjadi korban. Karena dia akan masuk ke dalam pasukan dari Selangor Giants. Tapi di balik ini semua, Yums masih punya power tersebut. Lihat, Council Gaming, mereka coba buka. Mereka coba mencari sneaky-sneaky dengan ada Implosion. Tapi sayangnya Falcon Happy Brand mencium bau-bau something fishy. Iya, makanya kayaknya lebih memilih untuk recall dulu sih. Karena kalau emang maksa maju juga dalam keadaan HP yang nggak maksimum, dari Yums akan bisa mudah di take down nantinya. Dan memilih untuk menjalankan lane bawah terlebih dahulu dari Kyle TZ-nya menjadi distraksi utama. Dan siapa yang nantinya akan dikirim sebagai jawaban untuk bisa memirror apa yang dilakukan oleh Kyle TZ terutama. Karena untuk bicara tentang split push ini agak cukup sulit. Innocent, Krem, ini hero-hero yang cukup terbilang untuk team fight banget kan. Sekis juga. Tapi kalau ngomongin dengan team fight yang dari tadi dimiliki Selangor Red Giants, ini mungkin baru sekali pertama nggak sih mereka tidak memiliki power split push? Makanya. Ya kan? Yang membuat Selangor Red Giants ini dimainkan dari segi laningnya dengan ada pan yang mereka miliki. Iya, makro-makronya ini agak lumayan berat sekarang nih untuk bisa diimbangi kan. Dan kayaknya bakal maksa fight dan itu pun yang dihindarin sama Falcon Happy Brand. Mereka nggak mau terlalu gegabah dan nggak mau terlalu maksa juga. Dan sekarang Krem yang akan menjadi lini paling depan. Dan dari tadi ini udah mulai dicicil terus-terusan sehingga Viraga Armor ini dari Krem tidak bertahan lebih lama. Ya, karena Kram juga ini kita lihat dia juga tidak terlalu tebal. Dia fokus ke arah War X. Tapi di depan sana target utamanya adalah Stromy. Memancing Stromy dengan Primal Ward ternyata gagal untuk seorang Kyle TZ. Menunggu lagi sampai cutshotnya yang
dia miliki ada. Tapi para pasukan dari Selangor kayaknya sadar akan hal tersebut dan mereka memilih untuk masuk teamfight. View, mereka teamfight ke arah belakang. Mereka coba untuk memaksakan karena di sisi sebaliknya Implosion memang dapat, tapi ternyata tidak bisa berhasil melakukan apapun. Para pasukan dari tim Selangor Giants dengan last sisa titik akhirnya mereka bisa membalikan kembali keadaan dengan adanya waktu di depan sana. Super Marco, one last man standing. Mampukah coba untuk bertahan? Lihat Super Marco kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia nggak mau masuk dan akhirnya wipe out. Akhirnya Selangor Giants, say to thanks to Crab. 1x ternyata adalah jawaban yang mungkin kita pertanyakan ketika dia ditumbangin secara 2 kali. Tapi yang dibutuhkan adalah damage yang instan. Betul, dan juga Yums ya. Tadi dalam keadaan yang cukup terhimpit, ini dia STC replaynya. Ini low banget tadi Yums ya. Dia sempat second hammer ke arah kanan, Implosion kena 2 dan berdekatan ke area dari outer turret. Dan akhirnya di zona yang sempit, semua kombinasi area of effect yang masuk juga, Zaman Force dibuka, Last Insanity dibuka. Dan ini menjadi sebuah titik balik untuk Selangor Giants bisa mengembalikan keadaan. Dan kemenangan kecil, dan bahkan ini akan menuju ke arah kemenangan yang cukup besar. Betul, setuju banget. Semua kemenangan besar itu berawal dari kemenangan kecil dan itu dia nice teriakan dari Selangor Giants. Nice. Teriakan yang membangkitkan semangat mereka untuk bisa fight di dalam game kali ini dan Selangor Giants bahkan lihat mereka mencoba untuk memberikan permainan dengan adanya agresif, menutup jalan Falcons Heavy Flame mendapatkan purple, bahkan mendorong mid lane dengan pasti menuju ke arah PS turret yang mereka miliki. Tidak ada power split push, nggak masalah, tapi dengan power solid yang mereka miliki, pasif base turret masih bertahan. Oke. Dan inner turret di atas juga ternyata berhasil dihancurkan. Mirror yang dilakukan oleh KLTZ bergerak ke arah bawah. Dan ini adalah 105 hari, berarti Selangor Giants masih belum terkalahkan matchnya. Gak heran. Gak heran. Gak heran kita lihat dengan Apa Selangor Giants mereka belum pecah. Karena dengan level seperti ini, kita melihat, ingat loh, MSC kali ini mid-season cup. Dari seluruh region banyak yang datang dengan kekuatan mereka yang maksimal regionnya masing-masing. Tapi mereka mampu ke babak grand final. Oke. Kita nggak heran sekarang kenapa dia dengan 100 hari win streak plus. Iya, dan ini akan menjadi pembuktian ya, apakah bisa dipertahankan ataukah akan dipecahkan di grand final yang begitu luar biasa kali ini. Oke, kembali dengan adanya power split push yang memang dimanfaatkan oleh KLTZ. Dan ini masih belum ada jawaban. Siapa yang akan dikirim? Jadi mau nggak mau Selangor Giants mereka harus memutar kembali strateginya agar tidak terdistract nantinya atas split push power yang bisa dimanfaatkan. Karena kita lihat juga dari tadi KLTZ-nya memang ya itu dilakukan. Inner turret di bawah hancur, inner turret daerah hancur juga. Dan Selangor Giants mereka lebih fokus untuk bisa mendapatkan power pick off dengan inisiasi yang bisa dicanangkan oleh Yums. Dan bahkan Kram di depan sana berhasil memancing Ogwen untuk masuk. Flicker Perimeter bersama dengan Framel. Wall dipaksa dengan Laten Salente. Mundur ke arah belakang. Ternyata KLTZ gagal untuk mendapatkan satu point kill karena terlalu jauh untuk di arah belakang Super Marco. Safe position. View versus Left Bunny. Mencoba untuk bertahan. Masih ada Imun. Dan di depan sana Sekis harus tershutdown. Karena jawaban untuk Super Marco. Lekan Pang. Dan nampaknya satu hit terhadap seorang Kram. Wiranga untuk TMD. No way. Wiranga Armor yang datang di saat dan di waktu yang tepat. Tapi nampaknya KLTZ tidak akan tinggal diam. Mencari di mana Kram. Di mana Kram berada. No! Hide and seek yang selesai dengan sangat cepat. Ketika Kram nampaknya agak panik. Bentar, ini Gak terlalu tenang. ini 3 kali loh. Pertama Innocent, kedua Sekis, ketiga Kram. Di mana recall-nya dia malah keluar dari rumput. Nggak, panik namanya. Iya, itu 3 kali. Itu benar-benar pacil, panik kecil. Panik kecil. Ini STC replaynya ya. Memang zona yang cukup enak banget sih untuk fight pastinya. Karena ada Demonic Force yang selalu tertrigger dengan permainan Steel Cable yang begitu baik juga. Walaupun memang ada Zaman Force. Tapi masalahnya sekarang fight kembali terjadi. Oke, fight kembali terjadi, tapi mereka kehilangan Ogen. Dan seperti biasa, dari KLTZ akan cuma lewat saja. Cutter on point menuju ke arah Strami, tapi itu gagal tampaknya. Dan menuju ke arah belakang dengan Silward yang sangat maksimal. Lihat, Pew terperangkap di depan sana. Mampukah Super Marco menjaga seorang Pew? Dan itu dia, Still Lord yang membuat tim Selangor Giants kali ini dapetin Lord dengan Lord yang udah enhance. Iya, dan KLTZ ternyata lebih fokus gerak ke arah belakang ya. Iya, dia mau dapetin Stromy sih dia tadi. Iya, tapi akhirnya Lordnya dipegang dan tidak ada kontes retribution yang terjadi juga. Karena ini pas banget langsung di-damage-in, KLTZ-nya masih cukup jauh. Dan akhirnya Lord bisa didapatkan oleh Sekis dengan retribution yang on point dan dari Selangor Giants. Ini berat.
ini mereka akan mengawal satu Lord Enhance di area tengah. Iya di tengah. Ya ini agak berat untuk mereka karena lihat Yums dengan power konsol gamingnya ada bahkan Yums kali ini punya implosion membuat pasukan dari Selangor Giants berhasil mendapatkan PS turret yang mereka miliki. Lihat tim dari Selangor Giants memaksa dan memakal mundur ke belakang. Mereka kehilangan view, tidak ada yang bisa mengcounter pergerakan dari seorang Innocent. Innocent akan dengan sangat bebas untuk bergerak. Tapi lihat KLTC dengan karet gameplay mereka mau coba untuk clear minion. Mampukah dari tim Selangor Giants melakukan endgame? Dan ini adalah kesempatan mereka. Kalau clear ini berbahaya. Dan itu dia. Mereka implosionnya masih ditahan untuk sosok dari KTT. Ini bencana! Selangor Giants berhasil mendapatkan game ketiga. Heroes, new heroes will rise. Dan ini di game yang kelima Selangor Red Giants berhasil mendapatkan kemenangan dengan begitu baik dan match point satu langkah lebih dekat lagi menuju jawara dari MSC 2024. Mampukah raksasa yang besar dari Malaysia menghentikan jalur dari Fokus Heavy Brand melengkapi title juara mereka? Karena ingat, the final boss still is here. Dan para pasukan dari Selangor raksasa akan sangat sulit untuk ditumbangkan. Wow, satu buah gebrakan terjadi kali ini di Mid-Season Cup 2024 at Esports World Cup. Wow. Karena ternyata satu region